Gadis kurus ini, Bella, hamil dengan suaminya, Edward, yang merupakan seorang vampir. Namun ia tidak dapat mengendalikan kekuatan si janin dalam kandungannya. Bella meninggal saat melahirkan anaknya. Edward pun dilanda kepanikan. Ia lalu menyuntikkan suatu cairan ke jantung istrinya tersebut. Cukup banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh Bella. Jika cairan itu dapat mengubahnya menjadi vampir, ia bisa tetap hidup. Namun Bella tidak bereaksi. Keesokan harinya, saat Edward menyiapkan perpisahan untuk istrinya, cairan yang telah disuntikkan kemarin ternyata telah menyatu dengan darah Bella dan memulihkan tubuhnya. Wajah kurusnya tampak memerah. Kulit manusianya perlahan-lahan menghilang. Sebagai gantinya, kulitnya memucat dan bibirnya memerah seperti vampir. Ia masih hidup. Begitu sadar, ia telah memiliki jati diri yang baru. Sesosok vampir, kemampuan inderanya menjadi sangat sensitif. Ia dapat melihat partikel kecil seperti debu di udara, garis-garis gelombang di suatu lukisan, dan bulu-bulu kecil di karpet. Suaminya, Edward, berdiri di sisinya dan memperhatikannya dengan penuh antusias. Bella kini telah memiliki kehidupan baru. Namun, setelah hidup kembali ia menjadi haus darah. Edward lalu membawanya ke dalam hutan. Bella ternyata telah memiliki naluri pemburu. Dengan kecepatan super, ia dapat dengan mudah berlari melalui celah-celah pegunungan. Ia pun dapat menangkap hewan hutan dengan sigap. Setelah menangkap hewan tersebut, Bella meminum darahnya. Lalu ia kembali ke rumah. Namun ia cukup terkejut saat mengetahui bahwa anak perempuannya telah menua dengan sangat cepat. Gadis kecil itu, Renesmee, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah ibunya. Ia memperlihatkan banyak kenangan pada Bella. Anak itu memiliki kemampuan khusus layaknya vampir. Di saat itu juga, Jacob berdiri di sebelah Renesmee dan memberitahu Bella bahwa ia memiliki suratan takdir untuk bersama Renesmee. Renesmee akan menjadi istrinya kelak. Bella menjadi marah saat mendengar hal itu. Ia lalu menyeret Jacob keluar dan melemparnya begitu saja. Bella kini sangatlah kuat. Karakternya pun turut berubah. Jacob, yang merupakan seorang werewolf, dapat memahami hal itu. Ia pun tidak membalas apa-apa. Ia memendam rasa marahnya pada Bella. Bagaimana kekuatan Bella sebenarnya? Ia lalu diajak beradu panco dengan Emmet, vampir terkuat di keluarganya. Dan ternyata Emmet pun kalah. Sebaliknya, Bella dapat memenangkan panco itu dengan sangat mudah. Sesungguhnya seberapa kuatkah Bella? Emmet pun membawakannya sebuah batu yang sangat besar. Ia menantang Bella untuk beradu panco kembali. Mereka pun memakai segenap kekuatan mereka. Emmet menjadi sangat tidak sabar. Namun ia tidak dapat menggerakkan Bella sedikit pun. Berbeda halnya dengan Bella, yang hanya memakai sedikit kekuatan saja, mampu mengalahkan Emmet dengan telak. Ia pun bahkan menghancurkan bebatuan tersebut. Tampaknya sangat ringan bagi Bella untuk menghancurkan batu-batu tersebut. Batu terasa seperti spons baginya. Batu itu benar-benar hancur di tangan Bella. Sebenarnya, kekuatan Bella yang misterius itu bermula dari saat ia melahirkan. Dahulu saat dirinya sekarat, ia ternyata telah berubah menjadi vampir. Ia telah menjadi bagian dari keluarga Cullen. Sejak saat itu, tubuhnya berhenti menua, dan ia mendapatkan kekuatan yang cukup besar. Bella dapat membuat sebuah perisai dari pikirannya, dan melindungi siapapun yang dikehendakinya. Melihat Bella yang sangat kuat itu, Edward merasa aman. Adegan selanjutnya menampakkan Renesmee yang kian bertumbuh dengan cepat. Ia sudah berusia 6 tahun hanya dalam hitungan minggu. Suatu hari, Bella membawa Renesmee untuk berjalan-jalan. Renesmee ternyata dapat terbang dan menangkap butiran-butiran salju yang indah. Kemampuannya sangat menarik melebihi para vampir lainnya. Bagaimanapun juga, kejadian itu diketahui oleh sosok vampir lain. Ia berpikir bahwa Renesmee merupakan anak yang sengaja diciptakan oleh vampir. Ia pun pergi ke pimpinan para vampir, Volturi, untuk memberitahukan hal itu. Ketua pimpinan itu, Aro, menyentuh tangannya. Aro dapat melihat ingatannya. Setelah mengetahui hal itu, ia membawa pasukannya untuk menemui keluarga Cullen. Karena dalam peraturan vampir, para vampir tidak diperbolehkan untuk memiliki keturunan. Dikarenakan sosok anak vampir dianggap sebagai anak abadi. Anak yang sangat kuat, namun tidak bisa tumbuh dewasa. Di saat yang sama, ketidakdewasaan itu dapat saja membinasakan banyak orang. Hal itu dapat merusak hubungan antara manusia dengan vampir. Dan kehidupan dunia vampir pun akan terancam. Adegan pun berubah ke masa kini. Diperlihatkan, Renesmee sedang bermain bersama keluarganya. Alice yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan
tiba-tiba mendapat penglihatan bahwa pasukan Volturi akan mendatangi mereka. Alice pun memberitahu keluarganya agar segera bersiap menghadapi hal itu, atau sesegera mungkin menghindar. Tujuan mereka adalah melindungi Renesmee. Karena sebenarnya Renesmee bukanlah anak abadi seperti yang dituduhkan. Ia lahir di saat Bella masih manusia, saat Bella belum sepenuhnya menjadi vampir. Maka untuk melindungi Renesmee, keluarga Cullen pun bersiap untuk perang. Mereka meminta bantuan kepada para vampir lainnya. Ada vampir pengendali air, ada vampir pengendali udara, dan bahkan vampir pengendali listrik. Mereka pun membuat semacam perisai ilusi untuk melindungi diri. Para werewolf pun diundang oleh Jacob untuk ikut serta membantu keluarga Cullen. Adegan lalu memperlihatkan butiran salju yang turun. Aro telah tiba bersama pasukannya. Pasukan Volturi dan keluarga Cullen pun bertemu. Pertempuran dapat terjadi kapan saja. Pertempuran antara dua klan vampir besar, yaitu pasukan Volturi dengan keluarga Cullen. Jika benar Renesmee adalah anak abadi, keluarga Cullen akan dihukum. Diperlihatkan, Renesmee mendekat dan menyentuh wajah Aro. Aro dapat merasakan kekuatannya. Ia melihat bahwa Renesmee adalah setengah manusia setengah vampir. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh si penuduh. Bagaimanapun juga, Aro tidak ingin menghentikan perang dengan keluarga Cullen. Ia takut jika di keluarga Cullen, Bella dan Renesmee akan tumbuh lebih kuat lagi dan mengancam kekuatan Volturi. Karena alasan itu, Aro ingin melanjutkan peperangan. Namun tiba-tiba saja Alice muncul. Alice mengatakan bahwa keberadaan Renesmee tidak akan mengancam dunia vampir. Aro pun menyentuh tangan Alice untuk membuktikan perkataan Alice tersebut. Namun ia tetap tidak ingin menghentikan peperangan. Alice pun memberi isyarat kepada Jacob agar Jacob segera melarikan diri bersama Renesmee. Lalu Alice menendang wajah Aro. Aro terpental ke udara dan terhempas ke tanah. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Alice. Aro menginginkan kekuatan Alice. Carlyle yang menyadari bahwa situasi kian genting, segera berlari untuk menyelamatkan Alice. Namun ia dengan cepat dihentikan oleh Aro. Perang pun dimulai. Edward dan Bella segera mempersiapkan diri untuk maju bersama para werewolf dan berperang melawan pasukan Volturi. Peperangan ini bukanlah seperti perang antar manusia biasa. Tidak ada teknologi modern, hanya ada kekuatan para vampir dan para werewolf. Mereka saling merobek kepala lawan dengan bengis. Itulah satu-satunya kelemahan mereka. Jane dari pasukan Volturi dapat mentransfer rasa sakit kepada pihak lawan. Bella pun dapat memakai perisainya untuk melindungi teman-temannya. Tak lama kemudian Bella tertusuk dari belakang. Kekuatan keluarga Cullen pun mulai melemah. Kemudian sesosok vampir menggunakan kekuatannya dengan menghantamkan tangannya ke tanah. Tanah peperangan itu pun terbelah. Keluarga Cullen dan para werewolf segera menghempaskan para lawan ke dalam jurang. Peperangan berlanjut dengan penuh kebencian. Bella tertendang oleh Aro. Tubuhnya terpental ke udara. Melihat itu, Edward pun segera bergabung bersama Bella. Bella dan Edward memang selalu memahami satu sama lain. Mereka berusaha melawan Aro dengan sekuat tenaga. Saat Aro lengah, mereka akhirnya dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan Aro. Mereka lalu membakar kepalanya. Adegan pun kembali ke titik awal. Aro kebingungan. Ternyata, peperangan itu hanyalah sebuah penglihatan yang diperlihatkan oleh Alice. Jika Aro tetap memaksa berperang, maka ia akan kalah. Aro terdiam sejenak. Ia menatap keluarga Cullen dan mengurungkan niatnya untuk berperang. Namun Aro akan terus mengawasi keluarga Cullen dan siap bertindak jika saja Renesmee membahayakan kehidupan vampir. Sebagai penguat bukti, Alice selalu mendatangkan seorang keturunan setengah manusia setengah vampir. Ia ingin membuktikan bahwasanya keberadaan mereka bukanlah ancaman bagi para vampir ataupun umat manusia. Sosok mereka bahkan lebih terlihat seperti vampir. Aro pun menghentikan peperangan dan segera pergi. Film pun berakhir dengan bahagia. Di akhir film, keluarga Cullen tetap tinggal di hutan yang sama. Dan masa depan Renesmee akan terlindungi oleh Jacob.